Baik, bismillah. Afwan Ustaz. Nasihat memilih calon istri yang solehah. Singkat, padat, dan lumayan panjang mestinya Ustaz ya. Tahu Ustaz. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Anida TV rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Pertanyaannya sifatnya permohonan, nasihat bagaimana memilih calon istri ya, di dalam Islam ya. Bagaimana Islam memberikan arahan di dalam memilih calon istri. Maka jawabannya gamblang, karena ini adalah perkara yang masyhur di dalam hadis Nabi SAW. Beliau bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, lima liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena kedudukannya, wajamaliha, kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Apa kata Nabi berikutnya? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Utamakanlah yang memiliki agama, niscaya Anda beruntung. Ini sangat gamblang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Nah, tadi kita katakan yang pertama karena hartanya. Yang namanya laki-laki, di antara pertimbangan adalah harta. Wah, dia orang kaya, saya mau dong jadi suaminya. Kemudian ada pertimbangan kedudukan tinggi, strata sosial, mungkin darah biru dan yang lainnya. Wah, nanti saya kalau jadi suaminya terangkat juga dong. Jadi kebiru-biruan. Jadi ningrat gitu ya, atau derajat yang tinggi, pangkat dan yang lainnya, atau mungkin anaknya tokoh atau dia sendiri tokoh gitu ya. Nah, kemudian karena kecantikannya, dia cantik, saya mau jadi suaminya dong. Dan yang keempat, dia agamanya bagus, solihah, saya mau jadi suaminya. Dari 4 pertimbangan ini, kata Nabi, utamakanlah yang memiliki agama. Kenapa? Nabi sebutkan alasannya, Anda pasti beruntung. Nabi sebutkan keuntungannya, Anda tidak akan rugi. Anda tidak akan rugi, pasti beruntung. Sekarang kita lihat satu persatu. Wanita kaya, tapi agamanya tidak bagus. Suaminya bisa dilecehkan. Lu datang ke sini modal apa? Tengkul. Jadi nggak dihormati. Maka nggak akan menjadikan sakinah, ketenangan di dalam rumah tangganya. Yang kedua, strata sosial. Tinggi gitu ya. Harapannya dengan istri yang strata sosialnya tinggi, kedudukan sosialnya tinggi, nanti akan terangkat dan terpandang dan bagaimana gitu ya. Tapi ternyata wanita ini agamanya gak bagus. Ya dipandang remeh itu si suami. Apa kemudian senang sebagai suami yang sesungguhnya ketua rumah tangga, kepala rumah tangga, tapi diremehkan? Ya enggak mencapai ketenangan dong. Yang ketiga, kecantikan. Dalam pikirannya kecantikan nanti petah terus di sampingnya. Dalam pikirannya, gambarannya kecantikan itu dia akan mandengin terus, menyenangkan terus dalam perkiraannya, di dalam gambarannya. Ketahuilah, tidak demikian. Ketika wanita cantik tapi agamanya tidak bagus, percaya sama kita orang dan terlebih percaya kepada hadis Nabi. Wanita kalau cantik tetapi agamanya tidak ada, dia bukan solihah, maka suami malas mandengin, pasti malas mandengin. Karena agama nggak ada. Cara berucap, cara bertutur kata, cara bersikap kepada suami tidak didasarkan kepada agama. Kemudian cara merespon suami memerintahkan, cara merespon ketika suami minta tolong dan yang lainnya, dia gak ada agama. Jadi pasti suami dibikin sebel, marah, jengkel dan seterusnya. Kondisi semacam itu apa nyaman melihat wajah yang cantik? Hilang sudah. Belas, meskipun cantik kayak apa, dikatakan misalnya bidadari dunia gitu ya, cantiknya kayak apa, males mandengin. Enak, muntah. Apa bahasa ya? Iya. Nah, sementara
wanita yang barangkali wajahnya biasa-biasa saja, tapi inner beauty gitu ya, cantik, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, dan yang lainnya, maka apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, dia berperilaku, dia bersikap, semuanya berdasarkan agama, maka suami akan sangat nyaman sekali, tenang sekali. Benar-benar istrinya adalah qurrata a'yun, menyejukkan dirinya meskipun secara kecantikan biasa-biasa saja, tetapi dipandangnya sangat cantik dan betah memandanginya. Nah, jadi semuanya itu harus dialasi dengan agama. Maka Nabi mengatakan fadhfar bidzatiddin, utamakanlah yang memiliki agama, wanita yang salihah, niscaya Anda beruntung. Kalau bisa keempat-empatnya, Masya Allah, itu rizku minallah, fadlu minallah, kalau bisa empat-empatnya. Tapi kalau misalnya harus memilih di antara empat ini, mesti ada yang kurang, jangan pernah dilewatkan agama. Pengennya keempat-empatnya, siapa sih lelaki yang tidak pengen empat-empatnya? Semuanya pengen empat-empatnya. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan, maka kalau misalnya hanya 3 saja, pastikan agama masuk di dalamnya. Hanya 2 saja, pastikan agama ada di dalamnya. Atau nggak ada semuanya, ya sudah, yang penting ada agama. Maka itu modal yang utama untuk mencapai rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Coba dilihat Umar bin Khattab, beliau raja, bahasa kita raja ya, Amirul Mukminin, bahkan bukan sekedar presiden dan bupati ya, karena presiden kan kita lihat cakupannya ya negara. Ketika itu Madinah dengan pusat pemerintahan, kemudian meliputi apa provinsinya, yo Baghdad, yo Sam, dan seterusnya yang sekarang merupakan negara-negara sendiri-sendiri. Nah, waktu itu kan bagian dari sebuah satu kesatuan, jadi besar sekali. Tapi ketika memilihkan menantu untuk putranya yang bernama Asim, siapa Asim dinikahkan dengan siapa? Apa raja juga? Apa bangsawan juga? Rakyatnya itu seorang ibu penjual susu. Diketahui putrinya gadis salihah dinikahkan. Nah, ini kan Umar bin Khattab mengajari kepada kita bahwasanya kufu yang tidak bisa ditawar-tawar adalah dalam masalah agama. Kesepadanan dalam masalah agama nggak bisa ditawar-tawar. Adapun pengen sepadan dalam masalah pendidikan bisa ditawar-tawar. Pengen sepadan di dalam masalah strata sosial bisa ditawar-tawar. Buktinya Umar bin Khattab, dia tidak mempertahankan sebagai bangsawan, sebagai raja, tetapi yang penting solihah. Artinya strata sosial, derajat pangkat gitu ya bisa ditawar-tawar, agama yang bisa ditawar-tawar. Nah, ya, baik Ustaz. Apakah syarat juga Ustaz? Kalau kita mau dapat yang solehah, kita harus soleh juga? Kita harus, oh iya, sekarang kita pengen mendapatkan yang solihah, sementara diri kita nggak soleh, ya wanita solehahnya nggak mau dong. Bahasa gampang kita, Anda mau dengan saya karena Anda memandang saya solihah, alhamdulillah. Tapi saya melihat Anda nggak sholat, ya saya nggak mau dong, kan begitu. Jadi harus ini Ustaz, sekufu betul-betul. Iya, kufu. Jadi kufu sepadan dalam masalah kesolehan. Iya, baik.